Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat teman-teman yang ada di sini sudah meluangkan waktunya untuk melakukan perbincangan pada malam hari ini mengenai tentang apa sih itu perusahaan dalam etika bisnis dalam Islam ya. Kemudian untuk teman-teman sekalian ada beberapa hal penting nih yang ingin saya sampaikan sebelum masuk ke dalam materi yang ingin kita sampaikan mengenai tentang COVID-19 yang sudah menyebar luas gini kan, dalam fase pemulihan yang sekarang kita lihat. Kemudian untuk teman-teman sekalian harap menjaga protokol kesehatan ya, dengan menjaga kebersihan dan selalu mencuci tangan, kemudian selalu memakai masker ketika kita dalam perjalanan. Kemudian semoga teman-teman yang hadir pada malam hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian di sini kita akan membahas tentang perusahaan sih, mengenai dalam ruang lingkup yang ada di etika bisnis Islam. Yang bisa saya lihat sih di kawasan Kabupaten Berau ini ya kan, rata-rata mayoritas penduduknya itu adalah seorang pekerja tambang. Tak bisa kita pungkiri kan, karena mereka di sini mayoritasnya banyak. Bisa kita lihat itu kalau setiap pagi atau sore mereka itu berkumpul untuk siap-siap untuk ke tempat pekerjaan mereka, ke tempatnya yang biasa kita sebut itu dengan lati. Buat teman-teman sekalian, di sini ada beberapa teman saya sih yang akan menyampaikan beberapa hal penting mengenai etika bisnis Islam dalam perusahaan. Yang di sebelah saya ini sekarang ini, yang cantik dan jelita ini ya kan, siapa namanya? Amelia Puspitasari. Iya, atas nama Amelia Puspitasari. Kemudian di sebelahnya Almani dan sebelahnya Alvinas. Kemudian Amelisa Nurfadila. Amelisa. Ya, langsung di sini kita dengan perbincangan santai-santai aja ya, santai. Kenapa sih kita di sini akan membahas tentang perusahaan dalam etika bisnis? Nah, nanti ada teman saya di sebelah saya ini dan di sebelahnya akan menyampaikan beberapa hal penting, mulai mengenai dengan apa itu perusahaan, kemudian undang-undang berapa, pasal berapa, apa itu kesepakatan dan lain sebagainya. Kemudian mereka akan membahas jauh lebih dalam dan memasuki fase etika Islam dan etika bisnis Islam dalam ruang lingkup perusahaan tersebut. Untuk teman-teman sekalian, bagaimana nih untuk kedepannya kita bisa memprogreskan lah sebagai kita manajemen ini kan, memperbincangkan lah, semoga ada manfaat yang terhubung dalam podcast kita pada malam hari ini ya. Buat teman-teman sekalian, untuk di sebelah saya, untuk narasumber akan menyampaikan sih beberapa hal-hal yang penting. Nanti dia akan menyampaikan. Kemudian sebelum masuk jauh lagi dalam materi, di sini sih saya lihat di Kalimantan Timur ini khususnya di Kabupaten Berau ini kan, kita bisa melihat itu bisa disebut orang sih, kita kalau kemana-mana, oh orang Kalimantan ini kaya. Kenapa kaya? Karena kita di sini rata-rata sih pekerja tambang itu kan bisa dikatakan mampu lah dalam masalah sumber daya alam. Kemudian dalam batu bara ini kita lihat pasti-pastinya orangnya menguntungkan sekali. Ada yang sampai beli mobil, padahal itu kita lihat pekerjaannya sih biasa-biasa aja. Tapi dalam sumber daya alam tersebut bisa lah menyebabkan keuntungan atau laba yang banyak. Makanya daripada itu investor-investor asing yang masuk ke Kabupaten Berau ini mengambil keuntungan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Berau ini ya teman-teman. Kenapa? Dan juga saya banyak dengar sih dari orang-orang luar gitu kan, katanya di Kalimantan ini emas hitam yang berjalan. Coba kalau kita di tepian Ternate maupun di Segah itu dalam jembatannya kan, Sambadium dan lain sebagainya itu rata-rata kalau kita lihat itu ada kapal tongkang tuh lewat dengan gundukan-gundukan hitamnya kan. Nah, di situ nanti kita akan bahas lah secara lebih dalam. Kemudian di Kabupaten Berau ini ruang lingkupnya memang sih rata-rata digunakan dan dimanfaatkan sumber daya alamnya, rata-rata sih saya lihat sebagai sumber batu bara sih, batu bara terbesar yang ada di Kalimantan ini selain dari Balikpapan. Kemudian itu dijadikan investor dari luar, kemudian diimpor keluar kembali dan dijadikan keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian jauh supaya kita tidak membuang-buang waktu teman-teman sekalian, nanti ada teman saya nih yang di sebelah saya ini akan menyampaikan apa itu perusahaan lebih rincinya ya kan. Untuk narasumber dipersilahkan.
Oke, di sini saya cuma mewakili apa itu pengertian perusahaan. Oke, suatu organisasi di mana sumber daya dasar seperti bahan dan tenaga kerja dikelola seperti diproses untuk menghasilkan barang atau jasa kepada pelanggan, gitu ya. Nah, terus perusahaan ada 3 jenis perusahaan, yaitu perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Oke. Nah, terus ada perlunya penerapan etika dalam perusahaan, yaitu ada permasalahan kontrol kualitas, diskriminasi rekrut, medan promosi pekerja, penyalahgunaan hak pemberian informasi, terus penyalahgunaan anggaran perusahaan, dan ada lagi penutupan lapangan pekerja dan pemecatan, polusi lingkungan yang sampai saat ini masih terjadi juga. Terus kurangnya kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Nah, ada juga tuntutan para buruh untuk mendapatkan kesejahteraan dan lain-lain, gitu ya. Okay. Nah, terus kita ini ada juga dalam konsep Islam, tujuan bisnis atau perusahaan Islam harus mempertimbangkan 3 hal, yaitu keuntungan, tumbuhan, keberlangsungan. Keuntungan, tumbuhan, dan keberlangsungan. Berarti ada 3 ya? Iya, ada 3. Oke, mungkin ada rekan saya dari Alma bisa melanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini ada hubungan pekerja dengan perusahaan. Berbagai persoalan etis mewarnai hubungan antara pekerja dan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan persoalan kejujuran, rahasia, dan konflik kepentingan. Dengan demikian, seorang pekerja tidak boleh menggelapkan uang perusahaan dan tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan dengan orang lain. Terus praktek tidak etis lainnya terjadi ketika para manajer menambahkan harga palsu untuk makanan atau pelayanan lainnya dalam pembukuan keuangan perusahaan. Mereka melakukan penipuan karena mereka merasa dibayar rendah, sedangkan mereka ini ingin dibayar gaji dengan adil, gitu kan? Terus bagi para pekerja, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringanan yang jelas di dalam Al-Quran. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Pekerja muslim seharusnya yang sudah mengetahui makna dan arti dari ayat tersebut tidak akan berbuat cara yang tidak etis lagi. Oh, gitu ya. Mungkin itu tadi. Kemudian mungkin yang saya dapat tangkap ya, untuk teman-teman dari narasumber sebelah ini, dari perusahaan ini memasuki dalam fase etika bisnis Islam ini ya. Terjadi di situ adanya kesepakatan yang saya dengar itu ya, kesepakatan, kemudian keadilan. Berarti bisa dikatakan yang seperti Anda katakan tadi, memanipulasi gitu ya, merubah angka jual gitu ya. Kemudian bisa kita simpulkan sih, kalau menurut yang ada di tambang-tambang ini, kebanyakan rata-rata saya dengar-dengar orang yang memasuki untuk bekerja di dalam perusahaan itu, mereka rata-rata menggunakan ini orang dalam untuk masuk ke dalam situ. Nah, berarti itu bisa kita katakan masuk dalam ketidakadilan sih dalam etika bisnis Islam, gitu kan. Kemudian dalam yang disebutkan dengan Amelia tadi nih tentang 3 itu, ada keberlangsungan dan lainnya itu. Berarti banyak sih yang mengatakan dari perusahaan ini, contohnya di perusahaan perusahaan batubara ini, kata mereka, kita ini yang kerja di perusahaan batubara ini, tugasnya mereka itu cuma ngambil keuntungan aja sih, katanya begitu. Tapi sebenarnya ada sih dari sisi lainnya, kita katakan dari sistem perusahaan ini berbuat baik kepada lingkungan masyarakat sekitar. Contohnya jika ada terjadi bencana atau lain sebagainya, mereka ikut berpartisipasi gitu untuk melakukan pembantuan, ya kan. Jadi banjir itu mereka berpartisipasi dalam mendonasi gitu kan. Kemudian banyak sih yang mengatakan di perusahaan ini merusak hutan gitu kan. Sebenarnya di dalamnya itu ada mereka melakukan penghijauan atau biasa disebut dengan reboisasi. Kemudian mereka melakukan
pengerukan dengan cara yang baru. Dan misalnya ini gini nih tanah kan, biasanya tuh mereka lakukan pengeboman itu langsung begini kan. Nah itu nanti mungkin ada sistem yang mereka rubah supaya tidak merusak hutan di atasnya. Mereka menggali ke bawah, kemudian mengambil batu baranya. Dan nanti pohon yang ada di atas ini tidak ada ditebang gitu ya kan. Dan mereka melakukan, setiap tanya-tanya sih mereka melakukan reboisasi, itu macam menanam pohon. Untuk setelah mereka menggali kan, mereka menanam pohon itu sih. Nah kemudian dari teman-teman di sebelah saya nih, apakah ada pertanyaan di antara mereka? Sedikit ya, saya ingin bertanya mengenai tentang perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu jenisnya seperti apa sih dia itu? Dia mengelola apa gitu. Nah, terus itu apa sih yang dimaksud dengan perusahaan manufaktur? Oh gitu ya. Mungkin manufaktur itu bisa dikatakan yang membuat bahan-bahan kimia gitu ya. Seperti apa gitu. Ya, teman. Oke. Sudah. Saya akan menjelaskan yang pertanyaan ya teman-teman tadi tentang manufaktur ya. Ya. Nah, manufaktur itu adalah perusahaan yang bergerak di industri, perusahaan manufaktur, perusahaan yang menjual berbagai barang mentah atau bahan baku dan bahan setengah jadi, gitu ya. Nah, tujuan dari penjualan perusahaan manufaktur itu adalah untuk menyediakan bahan baku untuk dikelola menjadi suatu produk untuk memenuhi permintaan pasar. Nah, seperti banyak permintaan pasar, semakin banyak proses produksi akan dilakukan. Sorry. Ya, saya akan menjawab pertanyaan saudari Melisa tadi ya. Tentang manufaktur. Oke. Nah, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang menjual berbagai barang mentah atau bahan baku dan bahan setengah jadi. Tujuan dari penjualan perusahaan manufaktur adalah untuk menyediakan bahan baku untuk dikelola menjadi suatu produk untuk memenuhi permintaan pasar, seperti itu. Yang itu termasuk sih dalam kita berbicarakan tadi mengenai tentang perusahaan batubara. Nah itu bisa disebut dengan, biasanya kalau tidak salah sih manufaktur juga, karena kita menghasilkan bahan mentahnya kan, kemudian kita melakukan pengimporan ke luar negeri, dikumpulkan, kemudian diolah di sana kembali. Nah kemudian setelah diolah di sana bisa-bisa barang itu kembali lagi ke kita untuk dijual. Barang yang sudah yang itu manufaktur itu macam itu sistemnya sih. Nah, kemudian ada sih tadi beberapa materi yang ingin Anda sampaikan sih. Iya, ada beberapa materi yang belum saya sampaikan ya. Ini ada saya akan menyampaikan prinsip pola relasi pekerja dan perusahaan dalam Islam. Oke, itu lanjutannya lagi kembali ya. Iya. Oke. Nah, yaitu ada 3 prinsip. Nah, saya akan jelaskan. Pertama, prinsip al-musawwah, yaitu kesetaraan. Ini relasi persaudaraan dan partner. Terus juga ada prinsip al-adalah, yaitu keadilan, relasi yang adil antara para pekerja dan pemilik modal, sehingga tercipta relasi yang seimbang atau balance, setara atau egaliter, dan tidak zolim maksudnya ya, maaf. Dan yang ketiga ada prinsip al-insaniyah, yaitu humanis, perlakuan secara manusiawi, seperti larangan memberikan pekerjaan yang di luar kesanggupan tenaga kerja, larangan memperkerjakan anak di bawah umur, memberikan waktu dan ruang yang memadai untuk makan dan melaksanakan ajaran agama yang diperlukan. Nah, terus ada juga adab dalam hubungan kerja. Nah, itu Nabi Allah pernah bersabda, "Falan atta-innu musyrikin." Aku tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik. Umar bin Khattab sangat marah ketika Abu Musa al-Asy'ari mempekerjakan seorang Nasrani sebagai juru tulis pada masa kepemimpinannya di Kufah. Kufah ya? Iya, di Kufah. Dan Allah sesekali
tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Kemudian mempekerjakan orang yang kuat dan terpercaya. Hendaknya memperkerjakan seseorang yang pada dirinya sifat amanah, bagus agamanya, kuat dan layak. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, Allah aminu. Astagfirullahaladzim. Itu yang Nah, terus saya lanjut lagi, kemudahan dalam muamalah, yaitu yang dimaksud adalah muamalah antara majikan dan pekerja yang diwarnai dengan kemudahan, kelembutan, dan penuh kerelaan hati. Nah, terus ada juga namanya kesepakatan. Maksudnya dari kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya, yaitu tentang jenis pekerjaan, karakter, dan perinciannya. Nah, serta upah yang pantas sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Nah, kesepakatan ini adalah memutuskan sebab-sebab perselisihan, menutup pintu masuk syaitan, serta mencegah kecurangan dan penipuan. Sebagaimana pula, majikan tidak boleh memanfaatkan kefakiran pekerja atau memaksanya mengerjakan suatu sehingga merugikan haknya atau memberi upah yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan pekerjaannya. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang pekerjaan beliau mengembala kambing, beliau bersabda, "Aku mengembala kambing, memiliki penduduk Mekah dengan upah beberapa kiraj." Nah, kita lanjut lagi, amanah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Nah, sudah selayaknya seseorang pekerja melaksanakan tugasnya dengan penuh amanat dan tidak berkhianat. Ada juga menyerahkan hasil keuntungan kepada majikan. Seorang pekerja tidak boleh mengambil sesuatu pun untuk dirinya karena itu merupakan pengkhianatan. Nah, sebagaimana ia juga tidak boleh menyerahkan keuntungan kepada selain majikannya, sesungguhnya itu adalah kezaliman. Nah, terus ada juga berbelas kasih kepada pegawai. Nah, yang dimaksudnya itu hendaknya seorang majikan tidak membebani pegawai dengan pekerjaan di luar kemampuan atau memikulkan kepadanya pekerjaan, yaitu pekerjaan yang tidak sanggup ia kerjakan. Nah, terkecuali jika majikan turun membantunya mengerjakan tugas yang berat itu. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Nah, jika kalian membebani sesuatu kepada mereka, maka bantulah." Seperti itu. Oke. Nah, ada juga menjaga hak-hak pekerja yang pergi atau dianggap tidak hadir gitu ya. Nah, hendaknya seorang majikan tetap menjaga hak-hak pekerja jika ia pergi sebelum ditunaikan haknya, baik karena sakit, pergi tiba-tiba, atau sebab lainnya. Begitu ya teman-temannya. Terus ada juga seadanya upah pekerja, ia bergabung dengan harta majikan dan terus bertambah keuntungannya. Ketika si pekerja pergi, hendaknya majikan menyerahkan upah, yaitu berikut keuntungannya, yang merupakan amal saleh dan bentuk penunaian amanah. Lanjut lagi kita ke ini ada lagi, tidak dibenarkan bertindaknya kejam terhadap kelompok pada para pekerja atau buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Gitu ya. Iya, Oke. seperti itu. Jadi ada juga buruh wajib nih, melaksanakan pemerintah pemilik modal serta yang mewakilinya sesuai dengan pekerjaan yang telah disepakati. Nah, atau seperti deal gitu ya, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ada dalam hubungan bermuamalah antara perusahaan dan pekerja terdapat prinsip-prinsip yang harus dilakukan. Nah, yaitu kesetaraan, keadilan, dan humanis. Nah, seperti itu. Terus kita lanjut. Oke, kita lanjutkan lagi kepada, mungkin ada pertanyaan untuk teman-teman. Ya maaf ya saya potong ya. Iya, boleh. Mungkin dapat saya simpulkan sih dari beberapa yang disampaikan oleh narasumber itu, pekerja di perusahaan ini mungkin harus ada sih memang etika Islam dalam bisnis.
untuk para pekerja sih, apalagi Itu dalam harus. ya harus sih dalam bidangnya itu kan, terutama itu sih dalam pertama untuk pekerja kita harus disiplin, kemudian tepat waktu, tidak mengambil hak dan harus memenuhi kewajiban sih. Dari beberapa itu ada seperti ya kan keadilan, kemudian atasan tidak boleh zalim, kemudian harus manusiawi lah. Manusia ini maksudnya apa sih? Tidak membeda-bedakan gitu nah. Banyak nih orang nih yang kerja di perusahaan gitu kan, banyak sih kesenjangan-kesenjangan di antara mereka. Salah satunya membedakan ras gitu. Ini kamu, ini orangnya begini gitu kan. Rata-rata begitu sih. Jadi kita dalam sistem etika bisnis ini haruslah manusiawi dalam bekerja. Ibaratnya harus profesional lah gitu. Jangan membeda-bedakan suku. Jangan membeda-bedakan suku, yang penting Agama. pekerjaan itu terjadi dan berjalan secara langsung gitu kan. Iya, iya. Kemudian dari pekerja ini salah satu yang harus penting sih memang amanah, harus dipercaya gitu kan. Banyak sih pekerja yang sudah diberikan amanah yang sudah ibaratnya kita bilang susah untuk didapat, tapi salah satu contohnya sih mereka menyelewengkan tugas yang sudah diberikan kepada mereka kan. Salah satunya mereka ngambil barang gitu tanpa pengetahuan pemilik gitu ya kan. Kemudian ada kesepakatan. Nah, kesepakatan ini yang saya ambil sih kesimpulannya terjadi ada perselisihan. Untuk menghindari terjadinya perselisihan atau pencurian ibaratnya gitu ya. Jadi yang saya tangkap nih untuk masalah kesepakatan, jadi antara pekerja dengan atasan, mereka ini harus ada kesepakatan gitu, harus ada perjanjian di antara mereka sebelumnya. Banyak nih orang yang bekerja tapi tidak tahu apa yang dikerjakan dari mereka. Banyak nih orang yang bekerja tapi rata-rata mereka hanya ingin mendapatkan uang aja gitu. Sementara ibaratnya tuh gini, orang yang kerja sama orang yang mau kerja itu beda, paham? Nah, di kesepakatan ini kenapa harus ada kesepakatan? Gunanya nih, contoh nih, saya kan bos, sedangkan kalian ini para pekerja nih. Nah, jadi kalian itu harus tahu tugas kalian kerja sama saya itu apa. Nah, misalnya ini tidak boleh nih, ini bisa menyebabkan murkanya Allah nih. Kalau misalnya saya nih, ibaratnya mohon maaf ya, ini kata-kata kasarnya, ibaratnya saya bandar gitu nah, obat-obat yang terlarang gitu nah. Nah, kalian itu harus tahu ini tugasnya gimana. Jangan sembarang ambil keputusan yang penting saya dapat kerjanya. Tapi kan itu memang dapat uangnya sih besar. Hanya murkanya Allah itu lebih besar daripada hasil yang kita dapatkan gitu. Nah, kemudian dari kesepakatan ini misalnya di antaranya nih penjual buah, mereka menjual buah. Nah, bos ini kan tidak tahu, hanya mereka itu cuma melihat situasi, oh begini kerjaan begini. Tapi dia ada nih di antara pekerja yang menjual misalnya buah-buahan atau sembako dan lain sebagainya. Mereka ini rata-rata ada nih namanya timbangan kan. Kadang-kadang sih itu mereka nambahi batu kah apa, nah, untuk mengambil keuntungan. Nah, itu juga tidak diperbolehkan dalam etika. Nah, makanya di setiap perusahaan ini harus ada etika Islam dalam bisnis Islam ini ya, di dalam perusahaan. Nah, makanya itu untuk teman-teman, dan kita harus menjaga nih, saling menjaga. Kemudian di situ ada amanat, kemudian menjaga hak. Salah satunya sih menjaga hak dari pekerja nih, kita sebagai misalnya untuk para bos nih harus mampu lah menjaga haknya para pekerja. Setiap orang itu kan harus ada memiliki hak. Biasanya disebut dengan hak asasi manusia sih. Jangan harus memanusiakan manusia, ibaratnya begitu sih. Nah, jadi kita di dalam sistem etika ini harus ada misalnya di perusahaan nih harus manusiawi lah gitu loh. Jangan ibaratnya jangan ada terjadinya pemukulan, pengolokan begitu loh. Ini kamu kerjanya begini nih. Nah, tapi ibaratnya mereka kan sudah berusaha, tapi kita sebagai atasan kalau memang dia ya harus menghargai. Kalau memang salahnya bukan disengaja, kan banyak nih kesalahan disengaja sama tidak sengaja itu beda, prinsipnya beda gitu kan. Kemudian salah satu hal yang paling utama orang bekerja ini untuk apa sih? Mendapatkan upah ya kan, untuk kebutuhan hidup mereka lah, ibaratnya begitu. Jadi dalam etika bisnis Islam ini ibaratnya kita bekerja ibaratnya untuk mencari keberkahan sih, bukan hanya untuk mencari uang gitu kan. Jadi kita antara bos dengan pekerja
jangan saling membebani gitu. Nah, banyak nih orang yang bekerja tapi kerjanya bisa kita bilang membebani bosnya, ada yang bos membebani, ada yang pekerja membebani. Ibaratnya mereka tidak, makanya harus ada kesepakatan kan di antara mereka. Jadi hasilnya sangat kondusif gitu hasilnya. Itu sih yang saya dapat dari narasumber tadi. Jadi menurut saya sih etika bisnis Islam ini dalam perusahaan ini harus memang ada sih, gunanya untuk memperkendalikan yang ada di perusahaan tersebut. Dari beberapa saya sebut, keadilan, dolim, manusia, amanah, kesepakatan, prinsip-prinsipnya, muamalah, menjaga hak, upah, ada sih juga sih rata-rata para pekerja tambang ini ada yang bisa disebut dengan tunjangan hari raya atau THR ya, bisa gitu juga. Kemudian di perusahaan ini kita, kalau saya sih, menurut saya kalau jadi kita sebagai pekerja dan antara bos, pekerja ini harus mampu mengambil alih dalam dirinya. Banyak nih orang yang tidak disiplin kerja, maunya kerja sembarang aja. Banyak mereka yang tidak memikirkan hasil yang disebabkan dari kelalaian mereka sendiri, lambat turun, melalaikan pekerjaannya begitu. Kemudian untuk saudara Alvinas, apakah ada pertanyaan dari narasumber? Ada yang saya sedikit tanyakan kepada saudari Amelia. Ya. Apa saja sih yang melanggar etika bisnis Islam di perusahaan? Yang melanggar etika melanggar. Islam? Baik, saya yang jawab ya. Oh iya. Oke, santai saja, jangan berdebat. Oke. Yang melanggar etika bisnis Islam itu seperti tidak bertanggung jawab pada perusahaan, seperti mengambil barang di perusahaan kan yang bukan miliknya, termasuk melanggar etika dalam perusahaan. Tidak sopan juga termasuk melanggar etika bisnis. Maksudnya mereka itu para pekerja tidak mengikuti apa aturan dari perusahaan gitu kan, itu melanggar. Terus ada juga yang tidak melanggar itu mengikuti prosedur perusahaan tadi, yang menghargai karyawan, menghargai keputusan atasan gitu. Nah, mungkin itu aja. Nah, mungkin itu termasuk ke dalam yang saya sampaikan tadi sih, beberapa hal itu amanah, kebijakan, kewajiban. Nah itu mungkin banyak sih orang yang kita lihat bekerja, ya yang saya katakan tadi, mau Iya. bekerja sama yang tidak, hanya mau bekerja sama mau berusaha bekerja, itu beda dia prinsipnya. Jadi kita sebagai pekerja ini harus amanah, bijak lah dalam melakukan pekerjaan, harus wajib. Itu hukum, salah satu hukumnya. Makanya rata-rata orang yang mau bekerja itu harus melewati fase ini pengujian dulu kan, Iya. di training. Ya, bisa disebut dengan training, apakah mereka mampu dalam melakukan pekerjaan yang mereka harus kerjakan, begitu maksudnya. Jadi mungkin cukup sampai di sini aja ya perbincangan kita ya. Selesai ya, Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, kalau misalnya jikalau ada salah di antara teman-teman, mungkin kita hanya ini podcast ini aja, kita baru belajar. Mungkin lebih dan kurangnya itu hanya milik Allah, dan kita hanya mampu berusaha menyampaikan apa sih itu etika bisnis Islam dalam perusahaan. Nah, jadi kita sebagai manusia ya harus begitu sih, memiliki prinsip yang sudah dijelaskan tadi, harus memegang. Kalau kita sudah tahu kan, sebagai nanti jikalau kelak kita jadi suatu pekerja atau bos, nah itu yang bisa kita gunakan sebagai, kita manfaatkan sebagai hasil yang sudah kita berbincangkan tadi. Oke. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya. Cukup sampai di sini. Mungkin di lain waktu kita dapat berkumpul kembali. Apapun itu perkataan yang saya sampaikan kepada kalian, jangan dimakan terlalu dalam. Mungkin ada salahnya, ya kan, salah satu kata. Kemudian semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudahan juga sih COVID-19 ini cepat berlalu kan, karena rata-rata perusahaan sekarang itu banyak melakukan pengeluaran atau bisa disebut dengan PHK. Nah, di situ juga salah satu mundurnya perusahaan bisa dikatakan sempat turun sih kemarin gara-gara COVID-19 ini. Bukan terjerumus ke perusahaan aja sih, banyak para perusahaan lainnya yang turun drastis sumbernya, penghasilannya, bahkan para pekerja banyak yang
dikeluarkan dari pekerjaan mereka karena hal tersebut. COVID-19 ini memang sangat-sangat berbahaya sih menurut saya, sangat memberikan kelemahan, sangat lemah sih yang berasal dari COVID ini. Mungkin buat teman-teman sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali. Oke.